Ustaz, bagaimana jumlah hari bulan Muharram? Apakah 29 atau 30? Dan bagaimana kebiasaan Rasulullah pada bulan Ramadan? 29 atau 30? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Yang nomor 2 dulu ya. Yang pertama nanti diingatkan Pak Yudi. Ya. Puasa Nabi lebih banyak 29 hari. Kalau Profesor Edi Safri ditanya oleh Profesor Nur Anas Jamil di depan Pak Gubernur Gamawan Fauzi di Sumatera Barat tahun 2007 yang lalu, Pak Edi sebagai doktor hadis, berapa kali Nabi berpuasa 30 hari, berapa kali 29? Cepat Pak Dr. Edi menjawab, Nabi puasa 30 hari satu kali, selebihnya 29. Tapi sampai di situ saja. Lalu dibaca-baca lagi, kiranya Nabi ada puasa 29 itu 6 kali dan puasa 33 kali. Jadi dapat disimpulkan, karena informasi ini kan tidak selalu dapat sekaligus. Jadi Nabi lebih banyak puasanya 29 ketimbang 30. Kenapa? Karena di daerah Nabi, Madinah itu, Arab Saudi sana, dia bukan daerah tropis, tapi subtropis, mudah melihat hilal. Jadi begitu puasa sudah 29 hari, matahari terbenam, hilal tampak. Karena tidak ada awan yang menutup. Begitu tampak, malamnya takbiran besok berhari raya. Kira-kira begitu. Jadi, mengapa dulu zaman Nabi diungkap, kami ini adalah kaum yang tidak terampil menulis, tidak terampil menghisap. Karena perkembangan ilmu belum sehebat sekarang. Sekiranya Rasulullah, ya ini sekiranya, kalau sudah ada ilmu, sudah ada kalkulator, internet, kumpulan data matahari dan bulan, mungkin tidak repot-repot. Tapi waktu itu diberi kemudahan, walaupun umat waktu itu belum terampil merumuskan posisi bulan dan matahari, tapi Allah beri kemudahan, bulan waktu itu mudah dilihat. Tapi untuk Indonesia, walaupun hilal itu sudah 5 derajat di atas ufuk, 8 derajat, saya pengalaman 20 tahun lebih melihat hilal, itu sekalipun hilalnya sudah 8 derajat di atas ufuk, tidak juga tampak dilihat. Padahal hari tidak hujan, tidak pula mendung. Apa yang menutup? Ya ada awan. Karena di daerah tropis itulah sisi pengalaman kita, tidak mudah melihat hilal. Dia sebenarnya sudah ada. Lalu malam kedua baru dia begitu tinggi dan agak besar baru tampak. Nah, jadi kalau dilihat juga dengan mata kepala untuk wilayah Indonesia, lihatlah malam kedua baru dia tampak. Tapi kalau malam pertama tinggi 2 derajat, 3 derajat, ya kalaupun ada yang menampak itu luar biasa lah ya. Baru saja saya diskusi dengan ketua observatorium ilmu falak astronomi di UAD Yogyakarta. Itu kan teleskopnya, dengan teleskopnya saja harganya 1,4 miliar, belum lagi yang lain-lainnya itu. Baru katanya ya dari sekian tahun 2 kalilah ada baru bisa melihat hilal. Itu pun dia sudah berada di lantai 10. Nah, itu perjuangan yang luar biasa saya kira ya. Jadi kita di Indonesia ini kalau sulit melihat hilal, kembali kepada konsep Al-Quran, dihitung ya, ada sini wal hisab Yunus ayat 5, insya Allah dia bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebagaimana menetapkan kemarin ini Idul Adha, Idul Fitri dengan bukti-bukti posisi bulan itu. Saya kira itu tadi tentang bagaimana Nabi dulunya. Bagaimana bulan Muharram yang sekarang saya belum lihat nanti bulan itu umurnya 29 atau 30, di akhir di tanggal 29 posisi begitu matahari terbenam, hilalnya di mana? Kalau hilalnya di atas ufuk, berarti umurnya hanya 29, besoknya tanggal 1. Tapi kalau saat matahari terbenam, hilalnya di bawah ufuk, maka disebut bulan tidak tampak karena di bawah ufuk, maka digenapkan menjadi 30. Jadi
Kapan umur itu 29, kapan 30? Kalau 29 apabila hilalnya sudah di atas ufuk di malam di hari ke-29. Begitu kapan 29, kapan 30. Jadi untuk bulan Muharram ini apakah umurnya 29 atau 30? Ya, kalau tidak 29 pasti 30, tapi bisa dilihat. Saya tidak bawa datanya, tidak pula melihat kalender tadi. Tapi pertanyaan ini bagus ya. Terima kasih dari Sambas, Kalimantan ya. Ya. Tadi ada dua, sudah terjawab keduanya. Yang pertama jumlah hari bulan Muharram, apakah 29 atau 30? Ya, agaknya sudah terjawab itu ya. Oke. Baik, ini banyak juga yang dari WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Rani dari Lubuk Selasi, Solo. Ya, Bu Rani ya. Oke. Yang saya ingin bertanya, siapa yang menetapkan nama bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam? Yang kedua, saya pernah dengar bahwa bulan Muharram dinamakan dengan Syahrullah. Bagaimana maksudnya nih Ustadz? Kemudian bagaimana dengan Idul Yatama pada bulan Muharram? Kapan dilaksanakannya Ustadz? Terima kasih. Oh ya. Kalau nama-nama ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, Muharram sampai Zulhijjah ini. Bahkan di bulan Zulhijjah itu adalah berkumpulnya orang-orang di Makkah. Berkumpul itu yaitulah disebut dengan bulan haji. Bahkan amalan haji ini sejak dari Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada. Mungkin ini perlu ya penelusuran. Bagaimana hajinya nabi-nabi terdahulu ya sesuai dengan syariatnya. Misalnya waktu Nabi Adam bertawaf dipuji oleh malaikat. Tawafmu sangat bagus, tapi ketahuilah kami para malaikat sudah bertawaf di sini 2000 tahun lebih sebelum engkau. Itu dikaji pula dalam kajian sejarah. Dan juga saya temukan ada namanya Jalan Asfan. Ini Jalan Asfan adalah jalan yang ditempuh untuk menunaikan haji oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi sudah ada diungkap seperti itu. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada, nama tahun yang datang kemudian. Misalnya waktu Nabi lahir itu, dia kan lahir di bulan Rabiul Awal, tanggalnya 12. Tapi tahunnya apa? Belum ada nama tahun. Yang viral waktu itu 50 hari sebelumnya hancurnya tentara bergajah ya. Mati hina-dina karena sombong ingin menghancurkan Ka'bah. Allah hina-dinakan, matinya itu seperti daun-daun dimakan ulat. Nah, yang viral adalah hancurnya tentara bergajah itu. Sehingga kapan lahirnya Muhammad? Di tahun gajah. Nah, jadi penamaan tahun ini untuk tahun Hijriah baru ada setelah waktu kepemimpinan Umar bin Khattab, karena membahas surat tidak ada nama tahunnya. Yang disebut hanya bulan Sa'ban. Lalu Sa'ban kapan? Sa'ban tahun ini atau Sa'ban tahun lalu? Tidak ada apanya. Nah, untuk memberi nama tahun diadakan musyawarah dari sekian usul, disebutlah tahun Hijriah. Karena momen Hijriah ini adalah momen untuk majunya Islam dalam arti yang luas. Itu ya masa Umar bin Khattab. Terus ada dua lagi apa tuh Pak Yudi? Yang dia bertanya hanya ada dua. Ya, saya pernah dengar bahwa bulan Muharram dinamakan dengan Syahrullah. Maksudnya ini apa Ustadz? Kemudian bagaimana dengan Idul Yatama pada bulan Muharram? Kapan dilaksanakannya? Bagi yang dua ini tidak bisa saya jawab. Tapi yang jelas untuk bulan Muharram ini ya untuk semua di bulan Muharram yang ada pula berkembang pendapat tidak boleh menikah di bulan Muharram. Sebenarnya bukan tidak boleh, boleh. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa sesungguhnya bulan itu ada 12 tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, diterangkan dalam kitab, maksudnya informasi dalam Al-Quran. Di antara bulan yang 12 itu ada 4 bulan haram. Jadi kalimatnya itu ya,
inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi kalimat yang terakhir itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan yang punya keistimewaan dan penghormatan tersendiri, di antaranya tidak boleh berperang. Apa itu bulan haram yang 4 itu? Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi Muharram ini disebut juga bulan haram, bulan yang ada larangan berperang. Dan dia dijadikan pula bulan pertama. Terus amalan di bulan Muharram ini berpuasa di tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 10 itu kan disebut puasa Asyura. Itu sudah diamalkan juga waktu Nabi di Mekah. Orang Arab Quraisy pun juga sudah berpuasa tanggal 10. Terus 2 tahun Nabi di Madinah turun perintah puasa, lalu Nabi katakan siapa yang mau puasa di 10 Muharram silakan, kalau tidak nggak ada paksaan karena sudah ada puasa Ramadan. Terus puasa tanggal 10 ini kiranya orang Yahudi di Madinah sudah mengamalkan itu pula dalam diskusi. Oh, kalau orang Yahudi berpuasa apa? Mensyukuri tentang kelahiran Nabi Musa. Kalau begitu, kita umat Islam juga harus lebih daripada itu. Puasa pula tanggal 10 Muharram. Supaya ada beda, Nabi berniat puasa tanggal 9. Tapi sejarah menunjukkan Nabi tahun depannya sudah tiada lagi atau sudah wafat. Nah, saya lihat dalam kesimpulannya, puasa di bulan Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Mari dicatat, Bapak Ibu pendengar semua, lihatlah tanggal 9 dan tanggal 10-nya kapan lakukan ibadah puasa. Karena faedah puasa sunat atau puasa ya, itu 1 hari puasa itu dalam salah satu hadis yang memotivasi menjauhkan kita 70.000 tahun dari neraka. Itu kalau 1 hari. Nah, kalau puasa beberapa hari itu ya luar biasa kasih sayang Allah. Itu yang tapi kalimat tadi tidak populer dalam bacaan saya. Mungkin saya harus mendapatkan informasi lagi. Tapi terima kasih atas pertanyaan tadi. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan saat ini pukul 5:58 waktu Indonesia Barat, saatnya kita berpisah pendengar. Terima kasih untuk Ustadz Firdaus yang sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, saat ini pukul 5:58, hampir jam 6 pagi. Dan sepertinya saya Yudi Maso beserta Ustadz Firdaus harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda pendengar. Dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui telepon, melalui SMS, dan juga melalui WhatsApp, ataupun juga melalui aplikasi dari Playgo, kami ucapkan terima kasih juga, dan mohon maaf tidak semuanya yang bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Akhirnya pendengar, saya Yudi Maso beserta narasumber kita pada pagi hari ini ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.